Semangat pagi! Semangat pagi lifelong learners dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Agustiawan dari Multimatics. Hari ini saya ingin membahas satu topik yang sangat luar biasa. How the enterprise survive, how the enterprise winning a competition in the disruptive era. Sedikit saya mau sharing, saya menemukan satu gambar ketika di masa penjajahan. Laskar kita pada masa lampau tidak punya uniform, hanya menggunakan bambu runcing di dalam foto yang saya lihat. Ketika saya berhenti sejenak, saya berpikir mereka ini harus melawan penjajah. Ketika kita bicara penjajah, pasti mereka yang negara yang lebih maju. Mereka bisa invasi, masuk ke negara kita, pasti diperlengkapi dengan perlengkapan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah laskar kita, apakah rakyat kita dalam masa penjajahan mereka bisa menang? Yes, mereka menang. Nah, pertanyaannya, kalau kita tulis di dalam satu paper, bambu runcing dengan persenjataan yang sangat sophisticated, pasti semua teman-teman yang mendengarkan atau sedang menonton video ini mengatakan pasti penjajah dengan persenjataan yang luar biasa pasti akan menang. Oh tidak, ya ternyata pejuang-pejuang kita bisa memenangkan di era penjajahan. Ya, pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa menangkan? Jawabannya sangat sederhana. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu apa? Kemerdekaan. Ya, jadi kalau kita lihat ada satu tujuan yang sangat luar biasa adalah freedom. Nah, kemudian kalau saya bertanya kenapa mereka bisa menang, ada sepenanggungan, ada militansi, ada berani mati dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara berani mati, militansi, sepenanggungan, itu adalah attributes yang mereka miliki, tapi punya tujuan adalah freedom. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bicara di enterprise, maka kita bagi dua nih. Apa tujuannya, lalu apa attributesnya ya. Di dalam video sebelumnya saya sudah mengatakan, satu enterprise mereka punya tujuan yang diukur umumnya dari dua hal, dari finance dan non-finance. Apa tujuan dari sisi finance? Dari financial performance misalnya, profit. Apalagi dari sisi ROA, dari sisi ROE, dan parameter lainnya. Kalau dari sisi non-finance performance, bicara tentang kepuas pelanggan, bicara tentang market share dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya ingin memberikan tips, saya ingin memberikan satu hasil dari apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, bahwa hari ini kita ada di era disruptif. Nah, ketika semua orang berbicara tentang disruptif, izinkan saya sharing apa itu disruptif. Ya, disruptif is innovation. Bicara tentang satu inovasi, di mana dia akan meng-create satu produk, meng-create satu market, but inovasi ini dia akan mendisrupt existing market. Dia akan mengganggu market yang sudah established dan juga value network, ya, dengan menghadirkan produk atau layanan yang ada. Ya, kalau kita bicara disruptif, teman-teman pasti sudah terlintas di pikirannya ya, bagaimana online transportation menghajar atau mendisrupt regular transportation dan hal-hal lainnya. Di dalam video berikutnya nanti saya akan sharing khusus tentang disruptive technology atau disruptive innovation. Tapi dalam video kali ini saya mau mengatakan bahwa di dalam enterprise ketika bicara tentang hyper kompetitif, yes, ada disruptive. Tapi teman-teman, kalau kita bicara disruptif, itu bukan sesuatu yang baru. Ya, kalau kita di Indonesia, bukan berbicara ketika eranya ada online transportation, lalu dia muncul disruptif ya. Masih ingat ya, ketika di era saya, di tahun 90-an, ya, ketika saya mendengar kaset pada umumnya, terdisrupt ya, oleh siapa? Oleh piringan cakram, oleh disk dan sebagainya. Sampai terakhir muncul iTunes. Ya, itu sebenarnya kita bicara sudah mendisrupt sebenarnya. Apalagi ya, dulu ketika saya bekerja tahun 90-an, ketika saya mau meng-hire karyawan baru ya, saya mengiklankan di koran. Saya masih ingat tuh ya, saya hitung milimeter dan sebagainya. Apakah hari-hari ini kita mengiklankan untuk
mencari karyawan baru dengan metode seperti itu sudah tidak lagi ya. Kita mungkin sudah menggunakan internet dan sebagainya. Artinya perubahan ini sudah sangat terjadi secara agresif ya. Oleh karena itu Fortune 500 mengatakan dari tahun 1955 sampai 2015 perusahaan yang bisa eksis, perusahaan yang masih bisa bertahan itu hanya 12%. 88%-nya gone, sudah menjadi dinosaurus. Oleh karena itu, kita ingin belajar ya bagaimana kita bisa survive, setiap enterprise bisa survive di dalam kompetisi era yang sangat luar biasa, di dalam disruptive era mereka bisa tetap berjaya. Nah, oleh karena itu kita bisa belajar dari banyak perusahaan ya. Bisa disebutkan apa perusahaan-perusahaan yang sangat luar biasa yang kalian ketahui. Ada Apple misalnya ya, ada juga Samsung dan lain-lainnya. Anda bisa lihatlah perusahaan-perusahaan yang memang giant luar biasa. Dan saya melihat ada satu kesamaan di tengah mereka. Ada 4 yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah bahwa mereka fokus kepada customer-nya. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu sebagai pemimpin perusahaan nggak fokus kepada customer dan Anda nggak belajar tentang customer experience, suatu ketika customer akan meninggalkan Anda. No, God, please, no, no! Detailnya saya akan sharing tentang what is customer experience di video yang berikutnya. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan mampu berinovasi, mampu melakukan corrective action, mampu melakukan improvisasi setiap saat. Jangankan berinovasi, Pak. Jangankan melakukan improvement ya. Koordinasi setiap departemen saja masih sulit ya. Ada silo-silo di setiap departemen. Nah, kalau Bapak mengiyakan apa yang saya sampaikan, Bapak perlu program ya. Seperti misalnya change management, atau bicara tentang agile leadership ya, atau Bapak bicara tentang digital transformation misalnya ya, bagaimana mereka bisa mampu untuk bekerja sama as a team ya. Nah, yang ketiga adalah hari ini kita belajar tentang agile atau scrum ya. Nah, ini sangat powerful ya. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang ingin nimble, yang ingin agile ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa lagi pakai detail advance plan karena perubahannya sangat luar biasa agresif ya. Yang keempat adalah di setiap enterprise perlu ada pemimpin-pemimpin yang kita sebut dengan agile leadership atau servant leadership atau transformational leadership ya. Artinya apa? Ketika tadi bicara tentang fokus kepada pelanggan ya, lalu mereka mampu berinovasi setiap saat, lalu juga mereka memiliki agile and working ways ya. Tapi bagaimana juga pemimpin ya, baik pemimpin pucuk pimpinan atau di manager level, mereka pun juga punya leadership yang harus tinggi. Oleh karena itu 4 hal jika dimiliki oleh enterprise, saya yakin bahwa enterprise ini bisa memenangkan persaingan di dalam disruptive era. So thank you for watching this video. See you on the next video. Semangat pagi!